Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Dita Oktavia dengan 666121028. Di sini saya akan menganalisis mengenai e-governance, archetype, BNI Mobile Banking. Nah, menurut Well and Moss mendefinisikan IT governance ini sebagai keputusan-keputusan yang diambil yang memastikan adanya alokasi penggunaan TI dalam strategi-strategi organisasi yang bersangkutan. Nah, IT governance ini merefleksikan adanya penerapan prinsip-prinsip organisasi dalam memfokuskan pada kegiatan manajemen dan penggunaan TI untuk pencapaian organisasi. Dengan demikian, IT governance ini pada intinya mencakup pembuatan keputusan, akuntabilitas pelaksanaan kegiatan penggunaan TI, siapa yang mengambil keputusan, dan manajemen proses pembuatan dan pengimplementasian keputusan-keputusan yang berkaitan dengan TI. Nah, adapun model dalam kerangka kerja IT governance meliputi yang pertama itu ada what atau domain, di mana what atau domain ini merupakan komponen TI yang diambil atau bagaimana TI dipergunakan dalam organisasi. Keputusan-keputusan tersebut disebut sebagai domain TI dan juga memiliki berbagai bidang, diantaranya yaitu yang pertama IT prinsip yang artinya prinsip pemanfaatan atau peran TI yang mencerminkan esensi mengenai arah perusahaan serta bagaimana TI akan dipergunakan. Dan selanjutnya ada IT infrastructure strategi, merupakan strategi dalam hal membangun fondasi kapabilitas TI yang terdiri dari layanan-layanan TI yang standar dan dibagi juga dipakai oleh seluruh organisasi serta dikoordinir secara terpusat. Selanjutnya yaitu IT arsitektur, merupakan sekumpulan kebijakan-kebijakan serta pilihan-pilihan teknis yang terintegrasi untuk memandu organisasi dalam memenuhi kebutuhan bisnis. Selanjutnya yaitu business application, merupakan aplikasi bisnis yang diperlukan dan diadakan serta dikembangkan. Terakhir yaitu investment and prioritization, merupakan keputusan mengenai jumlah serta alokasi biaya investasi TI termasuk pengajuan proposal project, justifikasi teknis, persetujuan serta akuntabilitas. Kedua merupakan who atau style, yaitu siapa yang memiliki otoritas atau bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan penting TI serta peran stakeholder TI di dalamnya. Nah, beberapa pola dasar atau IT governance archetype yang menyangkut pengambilan keputusan TI antara lain. Yang pertama yaitu bisnis monarki, di mana semua keputusan diambil oleh individu, grup atau komite yang terdiri dari eksekutif bisnis senior. Yang kedua yaitu IT monarki, di mana keputusan diambil oleh individu TI atau grup eksekutif TI. Ketiga yaitu feudal, di mana keputusan diambil oleh pimpinan unit bisnis, pemilik proses-proses penting atau delegasinya. Selanjutnya ada IT duopoly, di mana keputusan diambil oleh eksekutif TI beserta suatu grup lain atau seperti seorang CEO atau pimpinan unit bisnis. Selanjutnya ada federal. Federal ini merupakan keputusan yang diambil secara bersama-sama oleh eksekutif tingkat CEO dan setidaknya satu grup bisnis lain, dapat termasuk eksekutif TI. Terakhir yaitu anarki, di mana semua keputusan diambil oleh masing-masing pengguna. Nah, yang terakhir adalah how atau mekanisme, di mana dalam hal ini merupakan bagaimana cara atau mekanisme yang dipakai dalam pengambilan keputusan. Nah, berbagai dikelompokkan berdasarkan struktur pengambilan keputusan seperti executive committee, IT council, dan lain-lain. Proses penyelarasan atau eligible proses dan pendekatan komunikasi. Selanjutnya ada
secara aman, mudah, dan juga cepat. Nah, BNI Mobile Banking ini memberikan layanan transaksi, informasi saldo, transfer, pembayaran tagihan telepon, pembayaran kartu kredit, pembayaran tiket pesawat, dan lain-lainnya. Nah, BNI Mobile Banking ini juga dapat diaktifasikan dan digunakan untuk bertransaksi di luar negeri. Nah, bagian IT Governance Management Metric pada aplikasi BNI Mobile Banking ini yaitu di dalam IT Principles-nya inputnya yaitu IT Monarchy, yaitu divisi IT, sedangkan decision-nya atau pengambil keputusannya diisi oleh Business Monarchy, yaitu jajaran direksi dan pemerintahan. Nah, di dalam IT arsitektur ini inputnya yaitu Business Monarchy, yaitu jajaran direksi dan pemerintahan, sedangkan decision-nya yaitu federal, di mana dalam decision ini yaitu kolaborasi antara pemerintahan pusat dan divisi IT. Sedangkan di dalam IT infrastruktur ini inputnya yaitu berada di IT Monarchy, juga decision-nya juga berada di IT Monarchy yang sama-sama diisi oleh divisi IT. Nah, dalam Business Application Unit-nya juga inputnya diisi oleh IT Monarchy, yaitu divisi IT, sedangkan decision-nya yaitu berada di Business Monarchy yang diisi oleh jajaran direksi dan pemerintahan. Terakhir, IT Investment-nya inputnya berada di IT Monarchy yang diisi oleh divisi IT, dan decision-nya berada di Business Monarchy, yaitu jajaran direksi dan pemerintahan. Adapun prinsipnya, yang pertama yaitu simple, yang artinya aplikasi BNI Mobile Banking ini dalam pengimplementasiannya sendiri sudah jelas dari mulai tujuan sampai teknisnya. Nah, karena aplikasi BNI Mobile Banking sendiri dapat digunakan di mana saja dan juga memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan. Yang kedua yaitu transparan, di mana aplikasi mobile banking ini mempunyai mekanisme yang efektif serta proses yang jelas. Hal ini dibuktikan dalam mengakses menu pada BNI Mobile Banking terdapat alur yang jelas sehingga memudahkan nasabah BNI mengakses secara efektif dalam proses transaksinya. Yang ketiga yaitu kecocokan, di mana aplikasi BNI Mobile Banking dalam prosesnya terdapat para ahli yang kapabel di bidangnya. Terkait dengan pengembangan dan pengawasan, aplikasi BNI Mobile Banking ini selalu nyaman dan efektif digunakan oleh para masyarakat. Nah, kesimpulannya, aplikasi BNI Mobile Banking ini sudah berjalan secara efektif sesuai dengan prinsip e-governance menurut Weil and Ross, serta telah sesuai dengan e-government archetype-nya. Nah, keputusan dan pengambilan keputusannya lebih banyak pada IT Monarchy karena tenaga ahli IT memegang peranan penting dalam menjalankan aplikasi ini. Namun, adanya kolaborasi dengan pemerintahan cukup diutamakan dalam aplikasi BNI Mobile Banking. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.